Aceh, yang berposisi di ujung barat Pulau Sumatera, berpenduduk 5,5 juta jiwa dengan mayoritas penduduk atau 54% berprofesi sebagai petani. Berdasarkan data BPS, merilis data terbaru bahwa kemiskinan di Aceh yang masih menjadi salah satu provinsi miskin di Indonesia yang mencapai 810.000 atau 15,1%. Dari jumlah tersebut, 81% mereka berdomisili di pedesaan dengan mata pencaharian utama sebagai petani. Kondisi ini diperparah dengan munculnya wabah pandemi COVID-19 serta perang Rusia dan Ukraina yang telah merontokkan perekonomian dunia dan nasional. Angka-angka pertanian di Aceh sesungguhnya sangat menggiurkan. Jumlah lahan persawahan, perkebunan, dan area penggunaan lain masih sangat luas. Di samping kesuburan tanah, curah hujan yang cukup, ketersediaan air, serta kesesuaian iklim merupakan modal besar dalam dunia pertanian. Namun, modal dasar ini akan sulit dioptimalkan bila pengetahuan budidaya petani masih parsial. Agro-input dan mekanisasi pertanian sangat terbatas. Pemasaran produk yang terkendala akses ke permodalan yang terbatas, manajemen dan kelembagaan petani yang masih lemah, serta jumlah infrastruktur yang harus ditingkatkan. Semua persoalan ini harus diurai, dicarikan solusi agar tercipta satu iklim pertanian yang saling mendukung. Di samping ketersediaan lahan dan iklim yang baik, Aceh sesungguhnya punya potensi pengembangan pertanian dari ketersediaan SDM dan permodalan. Dari SDM, membludaknya mahasiswa yang tamat dari berbagai perguruan tinggi tidak memiliki kesempatan kerja akibat minimnya kesempatan. Jumlah lulusan santri dari berbagai daerah dan pesantren juga sangat tinggi. Menggunakan SDM ini juga merupakan tantangan tersendiri. Mereka minat menjadi petani masih dikalahkan oleh potensi lain. Disinilah dituntut untuk menunjukkan pengelolaan pertanian secara modern yang sesuai dengan perkembangan zaman. Aceh sesungguhnya tidak kurang dari sisi permodalan. Setiap tahun dana pemerintah yang masuk ke Aceh mencapai 40 triliun. Dana desa 4,8 triliun, selain potensi kredit usaha rakyat dari perbankan juga terbuka lebar. Namun, diyakini karena hulu hilir dan ekosistem pertanian yang belum utuh, semua potensi ini belum dapat dioptimalkan. Muslahuddin Daud adalah seorang profesional yang memiliki kepekaan mendalam soal dunia pertanian. Setelah melihat secara langsung potret kehidupan petani seluruh Indonesia sejak 10 tahun yang lalu, ia tergerak untuk menjadi bagian solusi dari mata rantai persoalan yang dialami oleh petani. Berawal dari praktek pribadi dan belajar dengan sungguh-sungguh dengan para ilmuwan pertanian terkemuka, try and error dan evaluasi, akhirnya menjadi seorang yang memiliki pengalaman lapangan yang cukup untuk menjadi seorang penyuluh pertanian swadaya dan membagi pengetahuan dengan para petani lainnya. Dari satu tempat ke tempat lain, dari satu komoditi ke komoditi yang lain yang tersebar seluruh Aceh, Muslahuddin Daud selama 8 tahun telah melatih ribuan petani. Dari sinilah muncul harapan dan gagasan dari masyarakat banyak agar membuat satu pusat pelatihan terpadu yang dapat menjawab persoalan hulu hilir pertanian mulai dari budidaya hingga pemasaran produk. Pekerjaan selama 8 tahun ini kemudian mendapat pengakuan dari pemerintah sehingga didirikanlah Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya atau P4S Agro Kreatif Selawah, Lam Teba, Aceh Besar. Tujuan pusat latihan ini sangat jelas, yaitu mencetak sumber daya yang handal tentang hulu hilir bisnis pertanian yang siap aksi mulai budidaya, pemasaran, permodalan, hingga penguatan kelembagaan. Kedua, lokasi pusat pelatihan ini diharapkan menjadi referensi pengembangan usaha dunia pertanian, baik skala individu, kelompok, maupun korporasi. Modalitas pengembangan pusat pelatihan ini adalah memiliki lahan yang representatif seluas 18 hektar yang dapat dijadikan laboratorium pengembangan berbagai komoditi. Memiliki 20 orang tenaga pelatih yang ahli di bidang masing-masing. Memiliki gedung pelatihan yang dapat menampung 200 peserta latih. Sasaran utama dari pelatihan ini adalah para santri tani dari daerah atau pesantren yang tersebar luas di Aceh. Petani pemula, khususnya mereka yang dinamakan petani milenial, serta para petani mandiri, kelompok, koperasi,
BUMG, dan korporasi. Disinilah diharapkan akan munculnya SDM yang menjadi lokomotif pergerakan dunia usaha pertanian. Saat ini, kondisi lokasi pusat belajar ini masih 35% dari kondisi ideal karena belum memadai infrastruktur seperti pondok penginapan, peningkatan jalan, pipanisasi air, dan variasi jumlah komoditi sebagai bahan referensi budidaya. Keadaan ini juga kemudian belum dapat dilakukan secara regular, teratur, dan terencana secara periodik. Mudah-mudahan bantuan pemerintah lewat Bapak Wakil Menteri Pertanian dapat memberikan dukungan sepenuhnya agar pusat pelatihan dapat dibangun dan berfungsi seutuhnya. Cita-cita mencetak SDM siap aksi dunia pertanian tercipta dan pusat ini menjadi bagian dari cita-cita Presiden Jokowi untuk mencetak 2,5 juta petani baru hingga 2024 bisa terwujud. Mari bersinergi, berkolaborasi, melakukan aksi demi kemakmuran petani yang berujung pada capaian ketahanan pangan negeri.